Tidak cukup uangnya. Tidak cukup. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang, hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja udah. Suasana adalah harus suasana krisis. Saya perhatikan Anda yang cuma duitnya miliarder semua, kok minta tambahan duit? Nggak malu Anda sama rakyat-rakyat kecil ini? Hah? Harusnya Anda malu dong. Masa seorang dari MPR minta tambahan anggaran? Saya tahu nih nanti semua anggota masuk MPR. Anda tuh kaya raya semua, bergelimang harta. Ini sangat lucu sekali nih. Ribut-ribut antara MPR dengan Sri Mulyani mendapat tanggapan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Formapi. Ketua Formapi Lusius Karus menilai sikap MPR kekanak-kanakan. Dia justru meminta MPR menunjukkan hasil kinerjanya dan peka terhadap krisis akibat COVID-19. MPR semestinya lebih bijak dalam merespon sesuatu agar tak justru merusak citra lembaga itu sendiri. Efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan jatah anggaran untuk lembaga bukan sekedar gaya-gayaan seorang menteri keuangan. Ada kebutuhan nyata yang muncul karena situasi pandemi. Hei, ini Sri Mulyani nih, bukan Indonesia yang mengagumi dia, dunia. Ibu Sri Mulyani Indrawati satu-satunya menteri terbaik dunia. Andai kan nggak ada Sri Mulyani di sini, belum tentu pemerintahan Jokowi itu bisa stabil. Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad kembali menjadi perbincangan. Besan Habib Rizik Syihab itu meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot. Pernyataan kontroversial itu disampaikan Fadil imbas ketidakhadiran Sri Mulyani dalam sejumlah rapat dengan MPR, juga terkait pemotongan anggaran. Fadil berkilah, permintaan kepada Presiden Joko Widodo agar Sri Mulyani dicopot juga disampaikan pimpinan MPR yang lain. Dia pusing tiap hari, kok Anda cuma bilang nggak dipanggil nggak mau? Anda malah ngeruwetin. Harusnya Anda tuh memikirkan, mendukung. Jangan main panggil-panggil aja lah. Di saat ini apa? Tidak ada penguasa. Tidak ada yang mau dihormatin. Semua terjun ke bawah. Karenanya, dia juga menepis kabar bahwa permintaan itu lantaran Sri Mulyani getol menguber utang BLPI, di mana Fadil juga pernah memiliki sangkutan 135 miliar rupiah. Namun, dia menegaskan bahwa hal itu tidak ada kaitannya sama sekali, mengingat utang BLPI terkait Bank Intan miliknya sudah lunas. Saya sedih lihat, minta tambahan anggaran. Harusnya kalau Anda itu waras, sehat, itu anggota MPR, yang Pak Fadil, jangan nuntut di saat negara lagi susah. Di sini bukti Anda memikirkan diri sendiri semua masing-masing. Harusnya Anda tuh berbicara yang enak, menunjukkan prihatin ke negara. Kalau perlu Anda usul kepada Sri Mulyani, potong semua gaji saya selama setahun ini. Anggota DPR dan MPR tidak usah makan gaji. Anda nggak mati kok, saya tahu Anda semua kaya. Jangan salah loh ya, ini bukan cuma saya dan Pak Bamsud dari Golkar. Yang lain juga semua ada, tegas ex-gubernur Gorontalo ini. Fadil Muhammad yang juga memiliki hubungan dengan Habib Rizik Syihab juga kerap disorot karena hal ini. Fadil sendiri adalah besan Habib Rizik Syihab atau HRS. Putri keempat HRS, Syarifah Najwa Shihab, menikah dengan keponakan Fadil, Sayyid Irfan Alaidrus. Seorang Sri Mulyani lebih baik daripada tuh yang Anda semua di anggota DPR, MPR. Dia yang terjun langsung memikirkan tiap hari gimana memberi mengatur keuangan untuk se-Indonesia. Dia yang punya beban, dia punya tanggung jawab besar. Harusnya Anda tuh jangan suka bicara begitu. Kok bikin gaduh di negeri ini? Apa bedanya Anda dengan gerombolan-gerombolan yang di jalan demo? Istri Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad, Hana Hasanah Shahab, sempat ke kediaman Habib Rizik di Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Hana bahkan hadir pada acara resepsi pernikahan Syarifah Najwa Shihab dengan Syarif Irfan Alaidrus. Begitu juga Fadil yang juga ikut jadi saksi nikah. Praktis, ketika ada kasus yang membelit HRS, Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad membelanya mati-matian.
Fadil meminta agar polisi tidak berlebihan dalam menangani kasus Habib Rizik Syihab. Ia menilai HRS adalah warga biasa yang tak perlu diperlakukan seperti halnya musuh negara. Sebab jika perlakuan terhadap HRS berlebihan, efeknya akan membuat takut rakyat. Penanganan Habib Rizik jangan berlebihan, dia kan warga biasa. Jangan anggap dia sebagai musuh. Biasa-biasa saja, kata Fadil pada Sabtu 12 Desember 2020 lalu. Akibat perlakuan yang tidak biasa yang dialami HRS, lanjut Fadil, akhirnya muncul kecurigaan bahwa pemerintah tengah melakukan pengalihan isu. Banyak yang tanya, apakah ini tidak pengalihan isu dari pemerintah? Jadi nggak enak saya yang di MPR. Habib Rizik itu sudah ada sejak zaman Pak Harto, kenapa baru sekarang? Terangnya. Selain itu, Wakil Ketua MPR dari unsur DPD Republik Indonesia itu setuju jika pemerintah membentuk tim independen untuk mengusut tuntas kasus kematian 6 anggota Laskar FPI yang tewas terbunuh saat mengawal HRS di Jalan Tol Karawang Cikampek. Saya setuju dibuat tim khusus, tim independen untuk mengusut supaya keluarga dapat kepastian. Karena itu berlebihan sampai menghilangkan nyawa orang, tutupnya. Konflik kini tengah terjadi antara Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. MPR meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Kemampuan Sri Mulyani dan keberanian yang terutama mengambil sikap. Banyak orang pintar tapi nggak berani. Ini negeri stabil dibanding negara-negara lain. Kolab, terjun bebas. Pendapatan negara ini bisa stabil mengurus 270 juta orang. Ibu Sri Mulyani Indrawati satu-satunya menteri terbaik dunia. Tetapi jabatannya sebagai Menteri Keuangan diusulkan dicopot oleh MPR yang kesel karena anggarannya digunting. MPR ngambek, skill tingkat Dewa Sri Mulyani mengutak-atik APBN demi pemulihan ekonomi malah dimusuhin. Kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah bahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Cuma karena anggaran berkurang, yang dia juga miliarder rumahnya, katanya mewakili seluruh elemen ketua MPR, minta anggaran naik. Jokowi aja nggak ngeruwetin Anda. Jokowi tiap hari turun ke bawah, ke kampung-kampung. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Menanggapi keluhan MPR, staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menyatakan pemotongan anggaran dilakukan untuk penanganan COVID-19 dan membantu rakyat miskin. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Sama-sama sedang berupaya menghadapi pandemi. Dan persis di saat-saat itu, sekitar akhir Juni sampai dengan September, adalah saat ketika varian Delta menyerang kita. Begitu banyak hal harus diselesaikan dalam jangka sangat pendek, maka dilakukan refocusing anggaran tahap keempat. Jadi Bung Aiman, kita sudah melakukan 4 kali refocusing anggaran tahun 2021. Dan untuk anggaran MPR, kita hanya lakukan refocusing 2 kali. Jangan sok kita merasa lebih hebat, merasa hebat. Nggak ada, ini hari kita semua sama. Berpikir untuk ngurus negara. Apakah relawan-relawan itu bekerja karena disuruh Jokowi? Enggak. Dari hati kecil ingin berjuang, ingin menjaga negeri ini supaya eksis, bertahan, jangan sampai gaduh karena COVID. Harusnya Anda tuh berjuanglah, turun ke lapangan. Dengarlah suara rakyat, wahai wakil rakyat. Konflik kini tengah terjadi antara Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. MPR meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Yang sedang berdiskusi di atas kursi panas, hasil keringat rakyat di balik balutan jas dan dasi yang rapi, dimanja oleh dinginnya ruang rapat. Ibu
Sri Mulyani Indrawati satu-satunya menteri terbaik dunia. Tentang wakil rakyat. Wakil rakyat menjadi menarik karena kita sulit mencari wakil rakyat.